Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 19 Maret 2026. Bersama saya Ridho Alfiansyah, sejumlah informasi menarik beragam teraktual dari Sumatera Utara berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah topik utama Sumatera Utara hari ini. Stok solar habis, antrian truk di SPBU Binjai Barat capai 3 km. Polda dan KPPU Sumut sidak pasar pastikan pedagang tidak curang. Umat Muslim melakukan pembayaran zakat fitrah di masjid. Pemirsa, antrian panjang truk terjadi di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Minggu sore. Antrian kendaraan yang dominasi truk pengangkut barang bahkan mencapai lebih dari 3 km akibat kosongnya stok bahan bakar minyak BBM jenis solar. Antrian sudah terjadi sejak pagi hari dan menyebabkan kemacetan di ruas jalan tersebut. Truk-truk yang mengantri hingga memakan hampir separuh badan jalan membuat kendaraan lain seperti mobil pribadi, angkutan umum maupun sepeda motor kesulitan melintas. Kondisi tersebut sempat memicu kericuhan antar supir yang berusaha keluar dari kemacetan. Para pengendara sepeda motor juga terlihat kesulitan melewati jalur yang semakin padat akibat antrian kendaraan untuk mengisi BBM. Dalam sepekan terakhir, antrian truk pengisi solar memang terlihat di sejumlah SPBU di Kota Binjai. Selain di SPBU Binjai Barat, antrian serupa juga terjadi di SPBU Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara. Sehingga kemacetan di sekitar lokasi tidak dapat dihindari. Seorang supir angkutan Fahrul Rozi Rangkuti mengaku sudah beberapa hari kesulitan mendapatkan solar untuk kendaraan yang digunakan bekerja. Ia mengatakan telah berkeliling mencari solar di berbagai SPBU di Kota Binjai maupun Kabupaten Langkat, namun tidak berhasil mendapatkannya. Rumit sekarang jadi solar Pak di mana-mana pun. Udah berapa jam antri ini Bang? Saya dari jam setengah 12 Pak. Setengah 12 sampai sekarang juga belum dapat ini? Iya, dari tadi pagi keliling-keliling SPBU semua nggak dapat Pak. Solar ya Bang ya? Iya Pak, solar Pak. Sementara itu, salah seorang petugas SPBU bernama Al-Kofin menyebutkan pihaknya sudah memberitahu kepada para supir bahwa stok solar di SPBU tempatnya bekerja masih kosong dan belum ada pasokan yang masuk. Ini Bang udah ada pemberitahuan sebelumnya Bang? Ya sebelumnya kalau antri Bang, kami udah kasih tahu kan buatan solar kami belum ada masuk Bang dari pagi Bang. Tapi masyarakatnya tetap nunggu Bang. Kadang masyarakat kita nggak tahu, udah kita kasih tahu, cuman bandel juga ya. Tetap ngantri juga ya? Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan. Kondisi ini terpantau di beberapa pasar, salah satunya di Pasar Sekambing. Terkait hal ini, Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Sumut bersama KPPU dan pemerintah Sumut melakukan sidak pastikan pedagang tidak curang dalam memanfaatkan momentum. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah Sumatera Utara melakukan sidak di Pasar Sekambing, Kota Medan. Sidak dilakukan guna memastikan para pedagang tidak melakukan kecurangan atau mengambil keuntungan secara berlebihan menjelang Lebaran. Dalam sidak tersebut, petugas memantau langsung harga berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging hingga cabai. Petugas juga berdialog dengan para pedagang dan pembeli.
untuk mengetahui kondisi pasar serta memastikan tidak ada praktik penimbunan barang atau permainan harga. Kanit 2 Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Indah Handayani menegaskan, pengawasan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang tidak wajar selama momentum menjelang Idul Fitri. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panik buying. Menyikapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah memastikan pasokan bahan pangan di wilayah Sumatera Utara masih dalam kondisi aman. Pemprov Sumut juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas distribusi dan harga bahan pokok terutama menjelang Idul Fitri. Ada sebagian barang-barang yang naik, tetapi itu tidak signifikan, tidak terlalu kelihatan. Tapi dia kalau kenaikan itu tidak berdampak dan tetap stabil lah untuk saat sekarang ini. Terhadap minyak kita juga di harga head 15.700 sampai 16.000. Turun ya? Turun. Dengan adanya pengawasan langsung di pasar tradisional, diharapkan aktivitas perdagangan tetap berjalan secara sehat dan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya menjelang hari raya. Pemirsa, modus petugas P2TL guna mencari tunjangan hari Lebaran ternyata berbuntut panjang, yakni dengan mencabut KWH atau meteran listrik milik warga tanpa adanya pelanggaran. Seperti halnya yang dialami warga Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang mengalami pemutusan listrik oleh petugas penertiban pemakaian tenaga listrik tanpa adanya pelanggaran. Pemutusan KWH meter ini terjadi akibat rusaknya mesin KWH yang sudah terjadi sejak lama tanpa adanya penggantian oleh petugas PLN. Tanpa ada basa-basi, petugas P2TL langsung memutus KWH meter milik warga dengan merinci biaya sejumlah puluhan juta karena telah melakukan pelanggaran. Padahal pelanggaran tersebut merupakan kerusakan mesin KWH yang seharusnya menjadi tanggung jawab PLN untuk mengganti tanpa dikenakan biaya bagi pelanggan. Perincian uang sebesar 10 juta rupiah oleh kantor unit PLN yang berada di Jalan Lintas Kota Medan menuju Binjai ini merupakan modus belaka untuk mencari tunjangan hari Lebaran, dan hal ini sudah berulang kali dialami masyarakat tanpa adanya efek jera dari petugas PLN. Menyikapi hal tersebut, warga yang mengalami pemutusan aliran listrik meminta bantuan hukum pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri yang langsung mendatangi kantor PLN. Pada saat pertemuan dengan Kepala Unit PLN, perdebatan meski terjadi yang alot, namun masih memperoleh solusi. Ketua Lembaga Pembela Konsumen Pusat Andi Nursin mengatakan, kerusakan KWH meter yang terjadi pada pelanggan merupakan tanggung jawab dari pihak PLN tanpa adanya biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan. Namun yang terjadi di lapangan selalu ditemukan pelanggaran dan hal ini menimbulkan tanda tanya besar oleh pihak PLN yang berupaya untuk mencari kesalahan agar menghasilkan cuan. Seluruh masyarakat ya, kalau ada terjadi hal-hal yang seperti ini, laporkan ke kami siap membela ya. Jangan mau hal-hal yang nggak kita buat ya, kita dibuat pelanggaran. Tidak ada hal perbuatan hukum yang kita lakukan kenapa dikenakan denda, karena meteran itu hak murni ya punya PLN, baik di Undang-Undang Direksi, di Undang-Undang Tenaga Kelistrikan, di peraturan pemerintah dan peraturan Menteri ESDM. Semuanya tidak ada menyatakan bahwasannya kalau pelanggan itu meterannya macet dikenakan biaya. Nah itu karena kewenangan PLN, maka pihak PLN wajib menggantinya. Himbauan bagi konsumen atau masyarakat pengguna listrik diharapkan selalu berhati-hati jika terjadi pemutusan listrik, karena pemutusan tersebut selalu berujung pelanggaran dan mengeluarkan sejumlah uang. Pemirsa, pelaku curanmor spesialis pencurian di masjid dengan menggunakan kendaraan roda 4 berhasil diringkus unit reskrim Polsek Firdaus. Dalam aksinya, pelaku mengincar para jemaah yang sedang beribadah sholat subuh. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Sergai Ibtu LB Mandulang kepada awak media. Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman parkir Masjid Nurul Hasanah, Dusun 7, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai. Pelaku yang berhasil ditangkap inisial DP, RP, MF
yang merupakan warga tebing tinggi melakukan aksi pencurian motor dengan menggunakan roda 4. Para pelaku memasukkan kendaraan curian ke mobil pelaku. Hal ini sangat aneh dan baru terjadi modus operandi. Kasih Humas Ibtu LB Manulang mengatakan, aksi pencurian motor sedang meningkat terutama di saat mendekati Idul Fitri, sehingga kewaspadaan warga untuk memarkirkan kendaraannya ditambah dengan kunci ganda, khususnya pada jemaah yang sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi atas aksi curanmor yang terjadi 2 minggu terakhir ini. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat di bulan suci Ramadan ini, kegiatan-kegiatan pelaku kejahatan curanmor itu mengintai di rumah-rumah ibadah masjid. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar memarkirkan kendaraannya dengan baik, kunci stang atau digunakan kunci ganda untuk mengantisipasi pelaku-pelaku curanmor. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini sudah diamankan di Polsek Firdaus untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami. Polres Pematang Siantar dalam operasi Ketupat Toba tahun 2026 bekerja sama dengan berbagai komponen terkait guna memastikan perjalanan masyarakat aman, nyaman, dan terjamin keselamatannya. Dalam operasi Ketupat Toba 2026, Polres Pematang Siantar bekerja sama dengan pihak terkait seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Gerakan Pramuka, serta patroli keamanan sekolah. Polres Pematang Siantar telah mendirikan 6 pos pengamanan pospam dan 1 posyan. Juga ada diantaranya bengkel gratis untuk perawatan dan perbaikan sepeda motor, serta stand penjualan paket data internet. Selain itu juga disiapkan tempat istirahat bagi pemudik yang lelah atau ngantuk guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal pengaturan arus lalu lintas, petugas Dishub bersama Polri telah menyusun skenario rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan jika terjadi lonjakan kendaraan. Kendaraan dari arah Parapat menuju Kota Pematang Siantar akan diarahkan melalui jalan Ring Road yang dapat diakses menuju Tol Pane Medan atau langsung ke pusat Kota Pematang Siantar. Sedangkan kendaraan keluar dari Tol Pane Simalungun menuju Parapat akan diwajibkan melalui lurus terlebih dahulu sebelum berbelok ke kanan di depan posyan Simpang 2. Sementara petugas dari Satuan TNI turut mendukung dengan pengamanan di titik-titik strategis. Petugas dari Satpol PP membantu mengatur tata tertib masyarakat di sekitar areal pelayanan. Dari Dinas Kesehatan sendiri juga menyediakan bantuan kesehatan darurat dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan selama perjalanan. Sementara itu, pelajar dari Gerakan Pramuka dan Patroli Keamanan Sekolah, PKS, turut berkontribusi sebagai relawan dalam membantu pengaturan antrian, memberikan informasi kepada masyarakat, serta membantu pemudik yang membutuhkan bantuan tambahan. Jadi harapan kami kepada para pemudik tetap jaga keselamatan, ya utamakan keselamatan daripada kecepatan sehingga tercipta rasa aman, ya seperti moto kami di dalam operasi Ketupat Toba 2026 ini itu yaitu mudik nyaman, keluarga bahagia. Pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Feri Internasional Teluk Nibung Tanjung Balai sudah terlihat sejak sepekan terakhir menjelang Idul Fitri 2026. Ratusan pekerja migran Indonesia menaiki kapal feri dari Pelabuhan Port Dickson, Malaysia menuju Teluk Nibung Tanjung Balai. Pelabuhan Teluk Nibung di Tanjung Balai menjadi salah satu pintu masuk utama ketibaan pekerja migran Indonesia melalui jalur laut yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Sebanyak 343 penumpang yang sebagian besar merupakan pekerja migran yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Mirisnya, kepulangan pejuang devisa negara ini tidak mendapat perhatian serius dari pihak pengelola Pelabuhan Teluk Nibung karena bangunan pelabuhan yang baru setahun beroperasi dengan biaya 34 miliar rupiah ini tidak dapat menampung jumlah kedatangan pekerja migran maupun wisatawan. Ratusan pejuang devisa negara ini harus antri di luar bangunan dengan cuaca panas hanya untuk pengesahan paspor oleh pihak imigrasi disebabkan ruangan yang sempit. Menurut Payan Silitonga, pegawai imigrasi menjelaskan,
bahwa untuk kedatangan penumpang hanya sampai batas hari Jumat dan mengenai lonjakan diperkirakan pada H-2 dan pihak pelayaran hanya menyediakan 1 kapal penumpang saja yang bolak-balik Teluk Nibung ke Port Dickson, Malaysia. Arus puncak ini sesuai dengan jadwal feri, terakhir kita akan menerima kedatangan kapal pada hari Jumat tanggal 19. Untuk kendala sih secara teknis saya rasa lancar semua, cuman tinggal hanya layoutnya aja yang kurang memadai lah, layoutnya kurang luas. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, jalur mudik jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada merayap. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Labuhan Batu membuka jalur alternatif. Aktivitas jumlah arus puncak pemudik 2 hari menjelang Lebaran sejak siang kemarin hingga hari ini semakin padat. Akibat padatnya kendaraan yang melintas membuat jalur mudik di Kota Aek Kanopan menjadi padat merayap. Hal ini dipicu dengan aktivitas bus menurunkan dan menaikkan penumpang hingga badan jalan menyempit. Salah seorang pedagang Tarto mengatakan bahwa 2 hari jelang Lebaran arus mudik lebih padat dari hari sebelumnya. Dan biasanya setiap tahun di simpang tersebut ada personil polisi, namun kali ini belum ada terlihat. Tadi malam belum ramai saat gini, belum ramai. Tapi ini paling ramai ya Pak ya? Iya betul. Ini kan sudah ramai, mungkin nanti malam ada Pak. Iya ya, tapi sampai saat ini belum ada yang standby Pak. Ini di hari kedua Pak ya, menjelang Lebaran Pak ya. Ini di kabupaten perbatasan apa sama Pak? Asan sama Labura. Labura ya? Biasanya mengawasi ini polisi apa Pak? Dari mana? Dari Asan atau dari Labura? Biasanya dari sana ada, dari sana ada juga. Oh, biasanya dari Asan ya? Kapolsek Kuala Hulu AKP Citra Yani Barus menjelaskan, arus mudik di Kota Aek Kanopan sudah padat, namun arus mudik masih tetap lancar. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Labuhan Batu membuka jalur alternatif melalui simpang Polsek Kuala Hulu Kota Aek Kanopan. Dihimbau agar pengemudi tetap waspada, mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengemudikan kendaraan saat kondisi mengantuk demi keselamatan dalam perjalanan. Situasi arus lalu lintas pada saat ini adalah puncaknya, di mana saat ini kita lihat di kota sudah padat, namun masih bisa berjalan kendaraannya. Kita mengimbau kepada pemudi agar tetap berhati-hati, tetap menggunakan jalan sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan mengendarai mobil saat keadaan mengantuk ataupun dalam keadaan kurang sehat. Pemirsa, Kapolres Tanah Karo pastikan personil siap amankan arus mudik jalur lintas di Kabupaten Karo dan kawasan destinasi wisata yang diperkirakan akan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat saat libur Lebaran. Memastikan pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2026 berjalan lancar, Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Haloho bersama sejumlah pejabat utama melakukan pengecekan langsung ke pos pengamanan terpadu dan pos pelayanan, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana, serta kesiapan seluruh personil. Pengamanan dan pelayanan tidak hanya dilakukan oleh Polri, namun juga melibatkan berbagai unsur lintas sektoral seperti TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga instansi terkait lainnya. Sinergitas ini penting agar seluruh kegiatan masyarakat selama mudik dan Lebaran Idul Fitri aman dan kondusif. Kapolres Tanah Karo juga mengingatkan kepada personil untuk tetap menjaga kesiapsiagaan pengaturan lalu lintas terutama di kawasan rawan kemacetan. Selain itu, menghimbau para pemudik maupun wisatawan agar selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan dan mengikuti arahan personil yang bertugas. Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Haloho juga mengimbau para pemudik dan wisatawan agar menggunakan jalur alternatif agar dapat mengantisipasi kemacetan. Bahwa kita juga menyampaikan bahwa ada beberapa jalur alternatif yang akan dilaksanakan di sepanjang perjalanan, yang dimana nantinya jikalau menuju ke daerah Subuh Salam kita menggunakan jalur alternatif melalui Tugu Jeruk atau dari wilayah Tongkah menuju ke
3 panah. Nah, dengan begitu kami berharap bahwa masyarakat dapat terlayani dan sampai pada tujuan dengan waktu yang tepat dan selamat. Salam mejuah-juah man banta krina, sehat kita krina. Ya pemirsa, Bupati bersama Kapolres Padang Lawas mengecek pos pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Bersama petugas dari Polri, TNI, tenaga kesehatan, bersama tim lainnya serta kondisi pos tempat istirahat para pemudik. Dalam rangka memastikan kesiapan untuk keamanan dan kelancaran arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, pemantauan pertama di Pospam pertama di Kecamatan Barumun, selanjutnya ke Pospam 2 di Kecamatan Sosa. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat dan memastikan kondisi serta fasilitas pendukung Pospam dalam keadaan baik, sehingga siap digunakan oleh para pemudik yang ingin beristirahat. Bupati Padang Lawas mengatakan seluruh jajaran Forkopimda melakukan pemantauan di sejumlah Pospam, sekaligus untuk memastikan kondisi arus mudik aman dan lancar. Di sela-sela pengecekan dilakukan pemberian bingkisan kepada para personil Pospam. Pemberian bingkisan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada personil dalam menjalankan tugas pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan ke pos mudik pos 2 Sosa. Pos ini kami buat juga tentunya dari kepolisian, TNI, ada juga dari Dinas Perhubungan, BPBD. Artinya ini bisa dimanfaatkan oleh warga kita, masyarakat kita yang sedang melakukan mudik bisa singgah di sini, atau bila ada perlu pertolongan atau perlu dibantu di sini, tentu nanti akan kita berikan ya di kesehatan ataupun juga informasi lalu lintas di sekitar sini. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan juga berpesan kepada para pemudik untuk taat terhadap peraturan lalu lintas serta tidak memaksakan diri saat mudik. Apabila kondisi tubuh telah lelah, istirahat dulu di setiap pospam yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan dalam perjalanan mudik. Pemirsa, aktivitas sejumlah maskapai penerbangan dan kedatangan penumpang di Bandara Sisingamangaraja 12 Tapanuli Utara masih terpantau normal dan belum ada peningkatan eskalasi penumpang pada mudik Lebaran tahun ini. Bandar Udara Raja Sisingamangaraja 12 Siborong-Borong di Tapanuli Utara siap menghadapi potensi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran 2026. Seperti pada hari ini, aktivitas penumpang belum terlihat padat di terminal kedatangan penumpang di Bandara Udara Raja Sisingamangaraja 12, terutama diaktifkannya posko angkutan Lebaran 2026. Kesiapsiagaan bandara difokuskan pada optimalisasi fasilitas utama, mulai dari check-in counter, ruang tunggu, hingga sistem penanganan bagasi yang dioperasikan sesuai jadwal. Bahkan dibuka lebih awal pada jam sibuk untuk mengantisipasi antrian. General Manager Bandara Herdanus Rinovanto mengatakan bahwa seluruh unsur operasional disiagakan guna memastikan pelayanan berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi para penumpang. Dihimbau penumpang memanfaatkan layanan web check-in maupun mobile check-in agar proses di bandara lebih cepat dan efisien. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang, Maskapai Indonesia AirAsia juga mengajukan penerbangan tambahan atau extra flight pada 19 Maret 2026. Selain itu, posko angkutan Lebaran di Bandara Raja Sisingamangaraja 12 akan terus beroperasi selama periode mudik dan balik. Guna memastikan seluruh layanan berjalan optimal dengan kesiapan tersebut, pihak bandara berharap arus mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Berikut serba-serbi Ramadan.
Ya pemirsa, Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI melakukan bakti sosial melalui pembagian bingkisan lebaran kepada ratusan masyarakat dan fakir miskin serta anak yatim piatu di Jalan Garuda 4, Perumnas Mandala kemarin. Di sini saya akan membawakan acara bakti sosial ini diawali dengan tausiah Ramadan yang disampaikan Agus Idwar Jumhadi. Dalam tausiahnya, Ustadz Agus Idwar Jumhadi mengajak seluruh umat muslim agar senantiasa berbuat baik meskipun belum tentu mendapat balasan yang baik. Selain itu, sebagai umat muslim harus dapat menahan emosi. Meski selalu diperhadapkan dengan situasi yang menyulut emosi, apalagi di bulan Ramadan, menahan emosi adalah kewajiban setiap orang yang berpuasa. Sementara itu, hal penting lain yang dilakukan umat muslim di bulan Ramadan adalah bersedekah. Pada kesempatan itu, Ustadz Agus Idwar Jumhadi mengapresiasi Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam pada momentum bulan Ramadan dapat berbagi bingkisan lebaran kepada 500 warga sekitar Garuda 4 Mandala. Salah satu ciri orang bertakwa itu, ya atau 3, yang pertama adalah mereka yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah seperti abang kita lakukan hari ini luar biasa sedekah beliau. Yang kedua adalah bagaimana kita menahan emosi. Jadi teman-teman yang kerja nih, kalau seandainya di bulan Ramadan dilatih emosinya, insya Allah selepas Ramadan emosi terkendali. Dan yang ketiga adalah mereka yang memaafkan. Jadi kalau seandainya pemirsa memiliki 3 kriteria ini, ciri-ciri ini, menjadi orang yang pemurah yang dermawan, menjadi orang yang pandai menahan diri untuk tidak marah dan memaafkan, berarti insya Allah Ramadannya sukses menjadi orang yang bertakwa. Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Datuk Seri Haji Said Aldi Al-Idrus mengaku bahwa sebagai umat muslim yang memiliki rezeki lebih diajak untuk berbagi dengan sesama, khususnya kepada umat muslim yang kurang mampu. Dikatakan sebanyak 500 bingkisan lebaran diberikan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu, juga masyarakat di sekitar Garuda 4 Mandala. Pembagian bingkisan dan uang tunai ini diharapkan dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tujuannya adalah untuk saudara-saudara kami yang di sini agar bisa menjalankan puasa itu lebih baik lagi dalam situasi bahan-bahan sudah mulai menaik. Kami memberikan beras, minyak 2 liter, gula, ini semua adalah untuk memudahkan saudara-saudara kami untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Usai melakukan pembagian bantuan sosial, dilakukan buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan sholat maghrib serta sholat taraweh. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap umat muslim baik laki-laki maupun perempuan yang ditunaikan setiap bulan Ramadan sebelum disempurnakan Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang dilakukan umat muslim di salah satu Masjid Al-Muhajirin di Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal sejak 1 Maret lalu hingga 18 Maret 2026. Menurut kenaziran Masjid Al-Muhajirin, zakat fitrah yang dibayarkan selain sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah juga merupakan wujud kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Melalui zakat fitrah, kebahagiaan dan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri diharapkan dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang kurang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sya' kurma atau 1 sya' gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap jiwa dengan syarat agama Islam dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Diharapkan zakat fitrah menjadikan umat muslim lebih peduli dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kaum duafa dan fakir miskin. Pemirsa, jelang Idul Fitri harga daging sapi di sejumlah pasar di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan mengalami kenaikan. Sementara itu harga daging ayam terpantau masih relatif stabil. Seperti di Pasar Bakti Kota Kisaran, harga daging sapi saat ini berkisar antara Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Harga ini naik sekitar Rp20.000 dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Para pedagang menyebut kenaikan harga daging sapi dipicu naiknya harga sapi hidup dari peternak. Meski harganya naik, lapak pedagang daging sapi tetap dipadati pembeli. Salah seorang pedagang, David, mengatakan lonjakan permintaan biasanya terjadi pada pekan terakhir Ramadan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk persiapan Lebaran, sementara itu untuk harga daging ayam masih berada di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami kenaikan signifikan. Pedagang memperkirakan harga daging sapi akan kembali normal usai Lebaran seiring menurunnya permintaan konsumen. Harga lembu mahal, jadi kami nggak berani beli lembu yang mau dipotong sembarangan dulu, Pak. Nanti kalau dipotong nggak kena, rugi kami jualan. Nah, iya, kan semua petani pun kena Lebaran kan harga tinggi. Jadinya itu tadi, keadaan kita kan sekarang kan gimana ya Bang? Itulah, kalau kan sekarang agak sulit. Iya kan. Namanya Lebaran setahun sekali pasti walaupun sedikit di daging gitu loh Bang. Nah, karena kumpul keluarga gitu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, persoalan dugaan penipuan meminta uang dengan iming-iming bisa bekerja di Perumda Pembangunan Dairi masih menjadi perhatian Fikner Sinaga selaku Bupati Dairi. Fikner Sinaga langsung memerintahkan Sekda Kabupaten Dairi agar segera menyelesaikan persoalan ini, termasuk memberhentikan Direktur Administrasi Umum dari jabatannya karena tersandung kasus tersebut. Menjawab pertanyaan wartawan usai melantik 36 kepala sekolah dan 2 kepala puskesmas, Fikner Sinaga mengutarakan jabatan 2 Direktur Perumda Pembangunan Dairi harus segera diisi, karena jika tidak aktivitas Perumda Pembangunan bisa timpang. Khususnya terkait pemberhentian sementara jabatan Direktur Administrasi Umum berinisial DSN yang tersandung kasus dugaan penipuan meminta uang dengan iming-iming bisa bekerja sebagai karyawan di Perumda Pembangunan Dairi. Sebelumnya, pada Februari 2026 lalu, Bupati Dairi Fikner Sinaga sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara DSN dari jabatannya dan memberikan waktu 3 bulan sebelum dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam waktu 3 bulan ini dirasa cukup, ini diberikan untuk memastikan azas praduga tidak bersalah. Direkturnya Pak, direkturnya udah dicopot atau gimana yang Perumda? Oh iya, minggu depan akan ada ya. Pak Sekda akan beresin besok, nggak mungkin dong Perumda kita buat timpang ya. Tugas mereka berat ya. Besok beres loh. Oke. Untuk direktur baru Pak, sebenarnya direksi baru. Sesuai aturan BUMD ya. Tapi kita harus berdayakan ya. Kawal aja ya. Tercatat sebanyak 17 orang korban mengaku diminta uang mencapai 35 juta dengan iming-iming bisa bekerja sebagai karyawan di Perumda Pembangunan Dairi. Kasus ini pun sedang ditangani oleh Polres Dairi. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama 8 perguruan tinggi mitra di Kota Medan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama program bantuan pendidikan ke Bank Sentralan tahun 2026. Dr. Mulyanto Amin, terima kasih Pak kedatangannya. Kedelapan kampus tersebut yaitu USU, Unimed, UISU, Universitas Medan Area, UMSU, Universitas Pancabudi, Universitas HKB Penomensen, dan Politeknik Negeri Medan. Program bantuan pendidikan ke Bank Sentralan merupakan wujud komitmen Bank Indonesia bersama perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul, berintegritas dan adaptif terhadap dinamika perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Rudi B. Huta Barat menyampaikan filosofi Gorga sebagai landasan dalam mendorong penguatan kualitas pendidikan. Filosofi tersebut mencerminkan 3 nilai utama, yakni yang pertama generasi unggul yang menekankan bahwa capaian akademik diperoleh melalui proses pembelajaran yang konsisten, disiplin, dan berkelanjutan. Kedua, organisasi nilai kebersamaan dan kolaborasi yang mencerminkan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi. Sedangkan yang ketiga, generasi hebat yang menggambarkan harapan agar program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendorong lahirnya calon pemimpin masa depan.
Industrialisasi atau hilirisasi yang kita cita-citakan itu tanpa didukung SDM yang kuat sulit. Karena bagaimana mau hilirisasi, mau industrialisasi, SDM-nya nggak ada. Makanya saya eager untuk SDM ini menjadi prioritas utama. Kami juga refocusing kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis, tidak lagi sebatas penguatan peserta didik melalui penyaluran beasiswa, namun juga peningkatan kualitas ekosistem pendidikan melalui literasi kebangsaan, penguatan kapasitas akademik, serta penyempurnaan ekosistem Kristen. Kedepan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi dampak program melalui penguatan pembelajaran, riset, serta literasi kebangsentralan di lingkungan perguruan tinggi. Kolaborasi boleh Bapak Ibu? Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 20 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Budi Tasowi, perakiraan awan di wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 20 Maret 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari berperawan dan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, yaitu di Asahan, Labuan Batu, Batu Bara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandiri, Kalia Selatan, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan. Pada siang dan sore hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan merata di wilayah Sumatera Utara dan hujan sedang dapat terjadi di Tapanuli Utara. Malam hari berawan dan masih berpotensi hujan ringan di Dairi, Umbang Sebutan, Karo, Umbang Batu, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Papak Barat, Tapanuli Selatan, Samosir, dan Toba. Pada dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara diperkirakan pada rentang 14 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 sampai dengan 100%, dan angin bertiup dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 6 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit, terdapat 10 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di Umbang Sultan, Karo, Labuan Batu, dan Labuan Batu Utara. Untuk masyarakat dihimbau tetap waspada masih adanya potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Masyarakat yang berada di daerah Sipotu, Kecamatan Sungai Pagu, gelar tradisi lelang singgang saat Ramadan. Tradisi ini merupakan agenda tahunan di bulan Ramadan yang nantinya dana hasil lelang akan dipergunakan untuk merenovasi masjid. Puluhan masyarakat yang terdiri dari pemuda-pemudi serta ibu-ibu yang berada di daerah Sipotu, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, antusias bergotong royong melaksanakan tradisi lelang singgang. Tradisi lelang singgang ini merupakan tradisi setiap tahun yang dilakukan masyarakat di saat bulan Ramadan dengan tujuan mengumpulkan dana untuk perbaikan masjid. Dalam tradisi tersebut, masyarakat membuat hidangan masakan 1 ekor ayam utuh yang dimasak menggunakan bumbu khas sehingga nikmat saat dilelang. Pemuda menyatakan selain untuk mencari dana masjid, tradisi lelang singgang ini juga untuk silaturahmi masyarakat yang pulang dari perantauan saat Lebaran. Untuk tahun ini, masyarakat yang berada di Sipotu membuat sebanyak 20 ayam singgang. Setelah dilelang, ayam tersebut terjual dengan harga Rp1 juta per ekornya. Sementara untuk modal pembuatan, 1 ekor singgang ayam hanya membutuhkan dana Rp150.000. Kalau lelang singgang bukan tradisi daerah ini saja, tapi rata-rata di Solok Selatan banyak yang melakukan acara ini, lelang singgang. Jadi ini lelang singgang ini termasuk ciri khas orang Solok Selatan.
Di bulan Ramadan ya Pak? Iya, di bulan Ramadan. Ini tujuannya dari lelang singgang ini sendiri itu untuk apa ini Pak? Ya, tujuannya yang pertama itu buat donasi buat masjid. Itu bisa jadi dipergunakan di masjid buat renovasi atau disumbangkan ke anak yatim dan beberapa hal. Hasil dari Demikian pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ridho Alfiansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.